Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah Bapak Arif. Rumah itu telah kosong selama lebih dari 2 dekade, dan rumor buruk tentangnya telah menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang mengatakan bahwa Bapak Arif, seorang lelaki tua yang tinggal sendirian di rumah tersebut, telah meninggal dengan cara yang sangat misterius. Kabarnya, sebelum kematiannya, ia sering terlihat berjalan-jalan di malam hari dengan tatapan kosong, seperti sedang mencari sesuatu yang tak tampak. Pada suatu malam yang gelap, 3 sahabat yang baru saja pulang dari kota memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut. Mereka adalah Rina, Dimas, dan Fajar, yang selalu tertarik pada hal-hal misterius. Rina adalah seorang jurnalis muda yang selalu mencari bahan untuk tulisan-tulisannya. Dimas adalah seorang pembuat film amatir, dan Fajar adalah seorang detektif yang sangat penasaran dengan kasus-kasus yang belum terpecahkan. Malam ini kita akan membuktikan sendiri apakah semua itu hanya mitos, ujar Dimas dengan percaya diri, sambil mengangkat kamera videonya. Jangan terlalu nekat, Dimas. Kita tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang mencoba masuk rumah itu, ujar Fajar, mencoba memberi peringatan. Namun, Rina yang lebih berani, memotong pembicaraan mereka. Kalian hanya takut pada cerita orang-orang. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula, ini hanya rumah tua, bukan tempat yang akan mengancam nyawa kita. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memasuki rumah itu. Mereka melewati pagar yang sudah rusak, dan langkah kaki mereka bergema di malam yang sunyi. Rumah itu terlihat lebih menyeramkan di malam hari. Pintu depan yang sudah karatan sedikit terbuka, seolah menyambut kedatangan mereka. Di dalam, udara terasa dingin, dan suasana yang mencekam langsung menyelimuti mereka. Lantai kayu yang berderak di setiap langkah menambah kesan menyeramkan. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah ruang tamu. Semua perabotan tampak usang dan berdebu. Foto-foto lama Bapak Arif terlihat terpajang di dinding, dengan tatapan kosong yang seolah mengikuti setiap gerakan mereka. Lihat ini, ada foto-foto Bapak Arif, ujar Rina sambil memegang salah satu foto. Tiba-tiba, Dimas yang berada di sudut ruangan berhenti dan memandang ke arah lorong gelap yang mengarah ke bagian belakang rumah. Ada sesuatu di sana, katanya dengan nada ragu. Fajar yang mendengar itu segera mendekat dan mengalihkan perhatian Dimas. Kamu terlalu banyak berimajinasi. Itu hanya bayangan. Namun, Rina merasa ada yang aneh. Suasana di rumah itu semakin berat, seakan ada yang mengawasi mereka. Kita harus lanjutkan, ujarnya, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka melewati lorong yang semakin gelap. Begitu memasuki ruang makan, aroma lembab dan busuk menyeruak, seolah rumah itu belum pernah dibersihkan bertahun-tahun lamanya. Di salah satu sudut, mereka melihat sebuah meja makan yang terlihat usang dengan beberapa kursi yang tampak sudah rapuh. Tak ada yang berbicara, hanya suara detak jam yang berputar di dalam ruangan itu yang terdengar. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari lantai atas. Semua tersentak. Suara itu seperti datang dari sebuah pintu yang terbuka lebar. Mungkin itu suara angin atau hanya rumah tua yang mulai lapuk. Namun, rasa takut mulai meliputi mereka, seiring dengan langkah kaki mereka yang semakin hati-hati. Rina melangkah ke depan, mencoba mengabaikan rasa takutnya, dan berkata, "Kita harus naik ke atas. Kita belum menemukan apa-apa di sini." Fajar dan Dimas saling berpandangan, ragu untuk melangkah lebih jauh. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Mereka berbalik dan menuju tangga yang mengarah ke lantai atas, tempat suara itu terdengar. Sesampainya di atas, suasana semakin mencekam. Lorong itu gelap, dengan beberapa pintu yang tertutup rapat. Namun, ada satu pintu yang tampaknya lebih menarik perhatian mereka. Pintu itu terlihat baru, meskipun rumah ini sudah lama tak dihuni. Ada sesuatu yang aneh dengan pintu itu. Di atas pintu, terdapat sebuah tulisan yang hampir pudar. Pilihlah dengan bijak, karena ini adalah pilihan terakhir.
Fajar yang penasaran mendekati pintu itu. Namun Rina menarik tangannya. "Jangan buka. Ini aneh," katanya. Suara Rina bergetar. Tapi Fajar tidak mengindahkan peringatan itu. Dengan satu dorongan, pintu itu terbuka. Yang mereka lihat di dalam adalah sebuah ruangan kecil dengan meja kayu di tengahnya. Di atas meja itu terdapat sebuah kotak tua yang tampak sangat berat. Namun, di samping kotak itu ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah buku yang terbuka, dengan tulisan tangan yang tampaknya baru saja ditulis. Fajar memungut buku itu dengan hati-hati. Halamannya penuh dengan tulisan tangan yang terlihat tergesa-gesa. Seakan penulisnya sedang berada dalam kejaran waktu. Setiap kata yang tertulis mengandung makna yang dalam dan membingungkan. Tulisan itu berbunyi, "Ketika kamu berdiri di persimpangan jalan, ada dua pilihan yang bisa kau ambil. Pilihan pertama akan membawamu ke jalan yang penuh kedamaian, namun tanpa imbalan. Pilihan kedua adalah jalan yang akan mengubah segalanya, namun akan membayar harga yang sangat tinggi. Pilihlah dengan bijak, karena hanya ada satu pilihan yang benar. Jika kau memilih yang salah, maka semuanya akan berakhir." Dimas mendekat, melihat buku itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Ini seperti petunjuk, tapi petunjuk untuk apa?" tanyanya, berusaha mencari arti dari tulisan yang tampak semakin membingungkan. Ini seperti teka-teki," ujar Rina, suara gemetar. "Apa maksudnya? Pilihan yang benar dan pilihan yang salah? Apa yang harus kita pilih?" Fajar masih memegang buku itu, namun ada sesuatu yang semakin mencekam di dalam dirinya. Ruangan ini terasa semakin sempit, udara semakin berat, dan suara detak jantungnya sendiri seolah terdengar begitu keras. Ia menoleh ke sekeliling. Semua pintu di ruangan ini tertutup rapat, kecuali satu pintu di ujung sana yang tak bisa mereka lihat jelas karena gelapnya ruangan. "Ini gila," kata Rina, mencoba mengalihkan perhatian dari buku itu. "Kita harus keluar dari sini. Ini sudah cukup." Tapi Fajar tidak bisa mengabaikan dorongan yang datang dari dalam dirinya. "Jangan tergesa-gesa, Rina. Ini mungkin kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini," jawabnya. "Kita tidak akan tahu apa yang tersembunyi kalau kita tidak menyelesaikan ini." Rina menatap Fajar dengan cemas. "Kau yakin? Kita bisa kembali dengan membawa bukti. Semua ini terlalu aneh. Fajar, kita sudah masuk terlalu jauh." Dimas yang berdiri di dekat meja menatap kotak yang ada di samping buku itu. Kotak itu tampak sederhana, namun ada sesuatu yang menahan dirinya untuk membuka kotak itu. Ada rasa takut yang semakin membesar. Bagaimana kalau kita buka kotaknya? Mungkin itu adalah kunci untuk menjawab semua ini. Fajar mengangguk, meskipun ketegangan semakin meningkat. Dengan hati-hati, ia mengambil kotak itu dan membuka tutupnya. Begitu tutupnya terbuka, aroma apek yang sangat kuat menyebar. Di dalam kotak itu terdapat sebuah kunci tua, dengan ukiran yang sangat rumit dan asing. Kunci itu tampaknya sangat tua, tetapi ada sesuatu yang sangat menarik perhatian mereka. Di atas kunci itu terdapat sebuah surat kecil yang dilipat rapi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rina mengambil surat itu. Ia membuka lipatannya, membaca tulisan di dalamnya dengan seksama. Kunci ini adalah jalan menuju pilihan yang terakhir. Hanya mereka yang berani akan menemukan apa yang tersembunyi. Jika kalian memilih untuk mengambil kunci ini, maka tidak ada jalan kembali. Pilihan kalian akan menentukan nasib kalian. Pilih dengan bijak, atau selamanya terjebak dalam kegelapan. Tulisan itu membuat seluruh tubuh mereka terasa kaku. Fajar menggigit bibir bawahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Kunci itu, surat itu, semua ini semakin mengarah pada sesuatu yang mengerikan. "Ini semakin menakutkan," kata Rina, wajahnya pucat pasi. "Kita harus segera pergi." Tapi Fajar tetap bergeming, menatap kunci itu dengan penuh tanda tanya. "Jangan terburu-buru, Rina. Kita harus tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa ada pesan seperti ini?" Di luar ruangan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat. Suara itu datang dari jauh,
namun terdengar semakin dekat. Dimas menoleh ke arah suara itu dengan cepat. Apa itu? Ada seseorang di sini. Fajar menoleh ke arah Dimas, dan tiba-tiba mereka menyadari bahwa ruangan itu semakin gelap. Langkah kaki itu semakin dekat, namun tidak ada satupun di antara mereka yang berani bergerak. Mereka hanya bisa berdiri, terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, suara langkah itu berhenti tepat di luar pintu ruangan. Ruangan itu terasa semakin dingin, seakan udara di dalamnya membeku. Di luar sana, mereka mendengar suara seperti pintu yang terbuka perlahan, diikuti oleh suara gemeretak kayu yang hampir tidak bisa mereka dengar. Rina memegang tangan Fajar, gemetar. Kita harus pergi sekarang, bisiknya. Ini tidak ada hubungannya dengan cerita yang kita dengar sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Namun, Fajar menatap kunci itu lagi. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Seperti ada kekuatan yang menariknya untuk membuka jalan yang lebih gelap. Sebuah suara dalam dirinya berbisik, "Pilihan terakhir." Ia menatap Rina dan Dimas dengan serius. Kita tidak bisa mundur sekarang. Jika kita pergi, kita tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus menyelesaikan ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki di luar pintu terdengar lebih jelas, lebih keras. Seolah ada seseorang yang mendekat dengan cepat. Ada yang datang. Dimas berbisik ketakutan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tapi Fajar sudah membuat keputusan. Ia meraih kunci itu, menggenggamnya erat, dan berkata dengan suara yang tegas, "Kita lanjutkan. Ini adalah pilihan terakhir kita." Namun, saat Fajar memutar kunci itu dalam genggamannya, ruangan itu tiba-tiba terhenti. Semuanya menjadi sunyi. Tak ada suara, tak ada langkah kaki, hanya gelap yang semakin menyelimuti mereka. Tiba-tiba, sebuah suara yang berat dan serak mengalir melalui udara, membuat setiap helai rambut mereka berdiri tegak. Suara itu berasal dari arah yang tidak jelas, tapi rasanya seperti datang dari dalam tembok ruangan itu. Suara itu berbisik, namun kata-katanya begitu jelas, seolah berasal langsung dari lubuk hati mereka. Kamu telah memilih, dan pilihan itu tak bisa dibatalkan. Fajar, yang masih memegang kunci itu dengan tangan gemetar, menatap Dimas dan Rina dengan wajah pucat. Apa yang sedang terjadi? Katanya dengan suara hampir tidak terdengar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Rina menggigit bibirnya, mencoba menenangkan dirinya meskipun ketakutan mulai mencekam jiwanya. Aku rasa kita sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa mundur sekarang. Ucapannya terdengar tegas, meskipun ada getaran di dalam suaranya. Namun, Dimas tampak bingung dan takut. Tapi apa maksudnya itu? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanyanya dengan cemas. Matanya tidak lepas dari kunci yang kini berada di tangan Fajar. Fajar menghela napas panjang, berusaha meredakan kegelisahannya. Ia tahu bahwa apapun yang mereka lakukan selanjutnya akan mengubah segalanya. Kita harus menemukan apa yang ada di balik semua ini, katanya, dengan nada yang semakin penuh tekad. Rumah ini bukan rumah biasa. Semua ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, saat Fajar hendak melangkah maju, sebuah suara keras dari lantai bawah terdengar. Seperti sesuatu yang berat jatuh di lantai. Suara itu menggelegar begitu keras, hingga membuat lantai di bawah mereka bergetar. Ada yang di bawah, teriak Dimas, menatap ke bawah tangga. Kita harus turun, cepat. Tidak, seru Rina, dengan suara hampir menjerit. Itu bisa berbahaya. Jangan coba-coba, Fajar. Namun Fajar, meskipun takut, tetap melangkah maju menuju tangga. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Dimas dan Rina mengikuti dengan ragu-ragu, meskipun mereka tahu bahwa mereka sedang berada di ujung batas. Mereka harus mengikuti apa yang terjadi, atau mereka akan terperangkap dalam kegelapan yang tak terungkapkan. Langkah mereka menuju tangga terasa semakin berat, seolah rumah itu menahan mereka untuk terus maju. Ketika mereka tiba di lantai bawah, mereka merasakan sebuah atmosfer yang sangat berbeda.
Suasana yang jauh lebih gelap, lebih tegang, dan lebih menakutkan. Lampu-lampu di sepanjang lorong yang mereka lewati mulai berkedip, seolah merespons kedatangan mereka. Begitu mereka sampai di ruang tamu, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah pintu yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka lebar. Di dalamnya, mereka melihat sebuah ruangan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya temaram yang berasal dari sebuah lilin yang menyala di tengah ruangan. Di atas meja, terdapat sebuah buku besar yang terbuka, dengan tulisan di halaman-halamannya yang terlihat lebih gelap dari biasanya. Namun, di dalam ruangan itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok gelap yang tampak kabur bergerak di sudut ruangan, seolah mengamati kedatangan mereka dengan penuh perhatian. Sosok itu sepertinya tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan yang bergerak dengan cepat, bergoyang-goyang seperti asap. Fajar menelan ludahnya, dan tubuhnya terasa kaku. Itu bukan manusia, bisiknya dengan suara serak. Kita harus pergi. Ini bukan tempat yang aman. Tapi, Rina tidak bisa menahan rasa penasaran yang menggelora dalam dirinya. Dengan langkah tergesa-gesa, ia maju ke dalam ruangan itu, diikuti oleh Fajar dan Dimas yang masih ragu-ragu. Mereka semua mendekati meja tempat buku itu terbuka. Saat mereka tiba di meja, Fajar merasakan sesuatu yang tak wajar. Buku itu tampak sangat tua, dengan halaman-halaman yang sudah mulai robek. Di bagian tengah buku itu, ada sebuah gambar yang menggambarkan sebuah rumah, namun rumah itu sangat berbeda dari rumah yang mereka masuki. Di rumah itu, tampak bayangan sosok yang menyeramkan berdiri di jendela. Fajar memalingkan wajahnya ke Rina dan Dimas. "Lihat ini," katanya dengan suara tertahan, menunjuk gambar dalam buku itu. "Ini rumah yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda." Tiba-tiba, sosok gelap yang ada di sudut ruangan bergerak lebih cepat, mendekati mereka dengan kecepatan yang tak wajar. Fajar dan Dimas mundur dengan panik, tetapi Rina, yang terlalu tertarik pada buku itu, tidak bisa bergerak. Ia terpesona oleh tulisan yang ada di halaman itu. "Jangan baca itu," teriak Fajar, berlari menuju Rina. Tapi sudah terlambat. Rina mengangkat tangan, dan dengan suara berat yang hampir tidak bisa didengar, ia mulai membacakan kalimat-kalimat dari buku tersebut. Setiap kata yang terucap membuat udara di sekitar mereka semakin berat dan penuh dengan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Sesaat setelah kalimat terakhir keluar dari mulutnya, ruangan itu berubah. Sosok gelap yang tadi bergerak begitu cepat kini menatap mereka, tetapi kali ini wajahnya mulai terlihat. Wajah itu kosong, tanpa ekspresi, hanya mata kosong yang menatap mereka dengan intensitas yang menakutkan. Seketika, suara serak itu terdengar lagi, kali ini sangat jelas dan mengerikan. "Kalian telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Sekarang, kalian akan menjadi bagian dari pilihan terakhir." Dengan suara itu, semuanya mulai bergetar, dan rumah itu mulai mendengung. Mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Pilihan mereka sudah ditentukan. Fajar memandang ke arah Rina dan Dimas dengan rasa takut yang semakin besar. "Apa yang telah kita lakukan?" tanyanya. Matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Tapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin dalam, sementara sosok gelap itu mulai mendekat dengan langkah yang semakin jelas. Mereka terjebak, dan rumah itu mulai menelan mereka dalam kegelapannya yang tak terhindarkan. Rina, Fajar, dan Dimas berdiri di tengah ruangan. Tubuh mereka membeku seakan terhimpit oleh kegelapan yang semakin menyelimuti mereka. Sosok gelap yang tadinya hanya bayangan kini mulai memadat, menjadi lebih jelas, dan mengarah ke mereka. Wajahnya, meskipun kosong, penuh dengan kemarahan yang tidak bisa mereka jelaskan. Mata hitam pekatnya menatap dengan kebencian yang tajam, membuat jantung mereka berdebar begitu kencang. Ini bukan nyata," kata Rina, mencoba meyakinkan dirinya sendiri meski suaranya gemetar. Namun, semakin ia berbicara, semakin dekat sosok itu bergerak. Setiap langkahnya meninggalkan jejak gelap yang seakan menyebar ke lantai rumah, menambah ketegangan yang sudah memuncak. Fajar meraih tangan Rina dengan cepat, mencoba menariknya pergi. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang," serunya,
matanya penuh kepanikan. Namun, saat mereka berbalik, pintu yang tadinya terbuka lebar kini tertutup rapat. Semua jalan keluar hilang dalam sekejap. Dimas, yang tadinya terdiam dan tercengang, akhirnya terbangun dari kebingungannya. "Kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Kita harus melawan," teriaknya. Suaranya penuh dengan keteguhan. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu betapa sulitnya untuk melawan sesuatu yang bahkan tidak mereka mengerti. Tiba-tiba, sosok gelap itu berhenti bergerak, dan sebuah suara menggelegar terdengar, menghantam telinga mereka. Suara itu datang dari dalam tubuh sosok itu, seolah berbicara langsung ke dalam pikiran mereka. "Pilih dengan bijak, atau kau akan terjebak selamanya. Tak ada yang bisa mengubah takdirmu." Rina, dengan napas yang tersengal, menatap Fajar dan Dimas dengan penuh keputusasaan. "Apa maksudnya? Apa yang harus kita pilih?" tanyanya. Suaranya hampir hilang oleh ketegangan yang mencekam. Fajar menatap Dimas, mencoba berpikir jernih meskipun kepalanya terasa berputar. "Kunci. Buku itu. Ada pesan tentang pilihan terakhir. Ini mungkin tentang pilihan yang harus kita buat," ujarnya dengan suara yang dipenuhi rasa takut, namun ada secercah harapan. Dimas mengangguk, wajahnya cemas. "Tapi bagaimana caranya? Kita sudah membuka semuanya, tapi tidak ada jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubah ini?" Fajar menggenggam kunci yang masih ada di tangannya dengan erat. Dia menatapnya, dan entah mengapa, ada perasaan kuat yang muncul. Seakan kunci itu memiliki kekuatan untuk mengubah nasib mereka, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. "Jangan lupa kata-kata dalam buku itu," kata Fajar. "Pilihan terakhir. Ini mungkin jalan keluar kita. Kita harus memilih." Namun, saat ia mengangkat kunci itu, tiba-tiba seluruh rumah bergetar hebat. Suara berderak keras terdengar dari seluruh sudut rumah, seolah rumah itu hidup. Setiap dinding bergema, dan lantai bergetar semakin keras. Mereka semua terhuyung, hampir jatuh, namun tetap berusaha berdiri. Sosok gelap itu mulai bergerak lagi, semakin dekat, semakin cepat. Mungkin kali ini, mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Kegelapan itu tampak semakin menguasai rumah, mulai merembes ke setiap sudut, seperti ingin menelan mereka hidup-hidup. "Tolong," Rina berkata pelan, hampir menangis. "Apa yang terjadi kalau kita salah memilih? Apa yang akan terjadi pada kita?" Fajar memandang Rina dengan tatapan penuh tekad. "Kita harus mempercayai ini," jawabnya. Suara itu lebih tegas daripada sebelumnya. "Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita." Saat itu, Fajar mendekati sosok gelap itu dengan hati-hati. Kunci yang dipegangnya tetap dalam genggaman. Sosok gelap itu tampak tidak menghalangi langkahnya, seolah memberi jalan bagi Fajar untuk mendekat. Begitu dekat dengan sosok itu, Fajar bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa, yang seolah menembus tulang. Rasanya, waktu seperti berhenti saat ia berdiri di hadapan entitas itu. Dengan suara gemetar, Fajar berkata, "Ini pilihan terakhir. Kami memilih untuk melawan." Lalu, dengan keputusan bulat, ia menyodorkan kunci itu ke arah sosok gelap. Seketika, ruangan itu berubah. Suara gemuruh yang menggelegar berhenti. Sosok gelap itu menghilang dalam sekejap, dan sebuah cahaya terang muncul dari atas, menerangi seluruh rumah dengan cahaya putih yang begitu menyilaukan. Rina menutup matanya sejenak karena silau, dan saat membuka mata, ia melihat bahwa mereka tidak lagi berada di rumah tua itu. Mereka berada di luar, di halaman rumah Bapak Arif. Semua yang mereka alami terasa seperti mimpi buruk, namun kenyataan di depan mereka adalah kenyataan yang sangat nyata. Rumah tua itu tampak seperti rumah biasa lagi. Tidak ada lagi aura menyeramkan yang menyelimutinya. Dimas menatap sekeliling dengan bingung. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu benar-benar berakhir? Fajar menggenggam kunci itu sekali lagi. Namun kini kunci itu tampak biasa saja. Tidak ada lagi kekuatan misterius yang menyertainya. "Sepertinya kita telah melewati pilihan terakhir kita," jawabnya, suara penuh kelegaan, meskipun masih ada ketakutan yang tersisa.
Rina menatap Fajar dengan mata yang penuh tanda tanya. Apa maksudnya ini semua? Kenapa kita bisa keluar begitu saja? Fajar tidak menjawab. Ia hanya menatap rumah yang kini berdiri sunyi di hadapan mereka, menandakan bahwa misteri itu mungkin tidak pernah benar-benar terpecahkan. Mereka berhasil keluar, tetapi pada saat yang sama, mereka tahu bahwa mereka telah meninggalkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan terus menghantui mereka. Akhirnya, mereka berbalik dan meninggalkan rumah itu, tahu bahwa apa yang telah mereka alami tidak akan pernah bisa dilupakan. Pilihan terakhir telah mereka buat. Tapi apakah mereka benar-benar bebas? Ataukah rumah itu akan memanggil mereka kembali suatu hari nanti? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya.